Ciao Milanis Indonesia, jumpa lagi di episode Buletin Milanello. Tapi sekarang spesial banget karena kita lagi ada di base campnya Milanis Sezioni Jogja ya. Iya. Mewah, mewah. Jadi selain ngebahas Milan, soalnya banyak request juga dari teman-teman kan kalau Sezioni juga diajak ngobrol gitu kan. Jadi paling nggak kan kita berkenalan nih dengan dari Sezioni yang jarang tampil di YouTube-nya Milan. Ini kan di YouTube-nya MI nih gitu. Nah, gue sekarang mau kenalan dulu nih dengan Kak siapa nih? Ya, perkenalkan teman-teman, namaku Bram Bartels dari Kupang sebenarnya aslinya. Cuman udah di Jogja sejak 2007. Nah, Tadi Bartel marga sama Jandri dong. Jandri Bali. oh iya, Jandri Bartel kan ini namanya. itu sepupu. Oh, sepupu. Itu sepupu. Mantap, mantap. Next. Kita kenalan dulu, Ya. Kak. Ya, kalau saya namanya Kenji, saya juga saya juga dari Kupang, NTT. Saya Dari tahun berapa? dari tahun 2023 awal sih. 2023 awal udah di Jogja sini. Ya udah, makanya ketemu manusia-manusia ini. Dari ujung sana? Halo, nama saya Farid. Di Milanisti Jogja dari 2000. Kalau aktif ke ngumpul sama anak-anak sih 2015. Bukan 14 ya. Terus tapi Ya 14-15 lah. 14-15. Tapi kalau dari nobarnya itu dari 2013. Cuma nonton pulang luar gitu aja, biasa. belum. Waktu itu berarti masih SMP tuh 2013. Kebetulan. Tahu sekarang SMA kelas berapa? SMA kelas berapa? SMA kelas 2. Oke, lanjut. Lanjut. Halo, nama saya Chandra. Saya aslinya dari Lombok. Jadi gabung di Sezioni Lombok juga, cuman karena kuliah di Jogja, jadi gabung Sezioni Jogja itu 2017. 2017. Ya, terus ya sempat ikut-ikut semua agenda sampai pernah jadi bagian dari pengurus juga. Terima kasih. Ex-kapo. Ex-kapo. Halo, saya Enggard, aslinya dari Magelang, tapi joinnya di MISJ Jogja karena udah lama di Jogja dari 2010-an gitu. Untuk join Milannya lupa kapan tahunnya, kalau nggak salah sebelum COVID kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh, lupa ya. 18-an lah ya berarti. Ya, mungkin. kira-kira. Ya. Berarti di ruangan ini kita di MISJ tapi tidak ada yang benar-benar asli Jogja ya. Iya. Nggak ada. Karena kan Jogja Nggak kan ada. emang udah terkenalnya kota pendatang. Kata pendatang. Jadi sebelum itu jangan lupa teman-teman di follow juga, di subscribe channel ini supaya monetize sih jujur sih. Kalau monetize kan ada masukan buat Mas juga. Kita lagi benar ini jadi ditonton juga, view hoursnya biar nambah. Nah, kita Like, share, sekarang and ngobrolin subscribe. untuk Milanis Sezioni Jogja karena tadi udah disebutin juga banyak banget yang memang justru dari luar ya. Kita mau denger nih background story-nya nih satu-satu. Mungkin dari Kak Bram dulu nih. Kenapa bisa terdampar di Jogja dan menjadi bagian MISJ? Terdampar ya. Terdampar melarikan diri dari Kupang sih Itu sebenarnya. Kenji. Oh, itu Kenji ya? Enggak. Kenji melarikan diri. Kalau aku 2003. memang murni, karena Murni memang melarikan diri. enggak, memang murni kan pengen dari dulu kan pengennya hidup di sini kan. Jadi ya udah. Oh gitu. Oke, dan nanti tahan dulu. Tahan dulu lah. Kau sabar dulu. Oh iya, kalau aku sih abis begitu selesai SMA 2007, emang ada niatan untuk kuliah di Jogja. Jadi 2007 itu begitu dapat kabar lulus UN sama nyokap tuh langsung ditanya. Udah nyokap lu ngomongnya. Langsung ditanya tuh, mau kuliah di mana? Jogja. Terus mau berangkat sekarang? Iya. Terus mau daftar di kampus mana? Libur dulu setahun. Jadi datang ke Jogja, setahun libur 2008 baru daftar kuliah. Terus abis itu daftar kuliah baru waktu itu cuman pantau Milan lewat pokoknya ada satu situs mirip kayak Live Score sebelum Live Score sih. Itu buat mantau Milan doang tuh.
via itu karena nggak tahu mau nobar di mana, nggak belum dapat info untuk wadahnya di mana. Nah, habis itu sama temen kos waktu itu Mas Dedi namanya. Sekarang dia di Pontianak. Kalau nggak salah dia juga tergabung di Sezione Pontianak sih. Nah, itu kita berdua tuh pindah dari kafe ke kafe itu cuman buat nonton situs yang kayak live score itu. Bukan betul-betul Bukan nonton nonton live. bolanya. Bukan. Jadi cuman kayak lagi waktu itu zaman itu kan Facebook masih masif nih. Baru mulai kan. Facebook tuh baru mulai terus nonton nih main kita berdua main game GM, namanya oh, enggak. Mafia Wars namanya. Oh, oke. Main Mafia Wars, klik terus chattingan sama cewek, terus main Facebook, update status segala macam, terus buka situs. Udah main belum? Belum. Udah main belum? Belum. Pas begitu udah mulai main, udah pantau aja tuh situsnya tuh. Menit 5 masih kosong, menit 15 masih kosong, pesan nasi goreng, nonton film di kafe, terus lihat laptop, oh belum ada update skor, patung ngegol, oke. Tapi MSG udah ada tuh berarti waktu itu. MSJ itu terbentuk 2007. Pas banget waktu itu yang Pas. 2000 pas pindah ke sini ya. Ya, pas pindah ke sini itu sebenarnya udah terbentuk yang kebetulan yang bentuk pun juga bukan orang Jogja asli. Goki Godit. Kembar ya. Si kembar yang bentuk. Nah, gimana ceritanya nih mumpung yang paling senior di MSJ kan yang ada di ruangan ini nih. Ceritain Kaks dulu Yang tuh paling gimana fosil. ada MSJ. Gimana? Iya, ceritanya gimana terbentuknya. Terbentuknya itu ini. Karena Goki, Godit, terus siapa lagi tuh? Goki, Godit sama Gondra waktu itu kebetulan dia juga ada di sini. Terus sama ada siapa ya? Angga kalau nggak salah, Angga Deta. Pokoknya anak-anak yang lawas itu rata-rata dari Jakarta semua. Itu emang ngumpul buat nonton Milan. Cuman sama juga mereka kayak nggak nemu situs buat nonton live streamingnya kan. Akhirnya waktu itu dulu ke kedai kopi, coba kulik-kulik live streamingnya apa ini. Akhirnya dapat yang punya situsnya Spanyol, Roja Directa. Terus nonton. Roja udah lama juga berarti. Lama banget itu. Jadi itu nonton awalnya itu cuma berlima, berempat, berenam, bertujuh. Akhirnya sama si Godit tercetuslah ide, gimana kalau misalkan kita bikin Sezione Jogja ya? Coba dong bikin, langsung naik. Ngomong sama pusat. Tapi waktu ke Bandungnya ikut. Kalau lu sendiri waktu ke Bandungnya. Waktu ke Bandung itu nggak tahu sih, cuman si Goki sama Godit nih ngajuin untuk jadi Sezione. Kebetulan Bandung juga pas saat itu juga mau maju untuk bikin Sezione juga. Jadi ada dua, Bandung sama Jogja. Terus akhirnya siapa nih yang ngambil nomor 2 sama nomor 3? Soalnya kan yang Pusat 001. Pusat 001. Terus yang masuk di mejanya pusat Jogja sebenarnya. Jogja masuk duluan, baru Bandung. Tapi abis itu sama Goki, Bandung aja lah yang nomor 2. Kita nomor 3 aja kan sesuai urutan Jakarta, Bandung, Jogja gitu kan. Sekalian nih nomor 3 kan Maldini nih, keren nih boy katanya. Akhirnya jadilah ambil 003. Gitu. Bandung yang ngambil 002. Padahal sebenarnya kalau mau bisa dibilang barengan sih, cuman beda kata Godit itu cuman beda berapa bulan ya? 3 bulanan ngajuin buat jadi Sezione. Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu kan memang Sezione itu diresmikannya di Gatnas. Biasanya kan selalu seperti itu. Dan ini menjadi, karena gue sendiri juga nggak tahu sebenarnya sejarahnya Gatnas pertama tuh di mana sih sebenarnya. Jadi kan ada yang bilang dulu di Jakarta sempat bikin di daerah Mahakam tuh hotel apa. Nah, tapi ada yang bilang Gatnas pertama itu ya di Bandung. Makanya terbentuklah di Bandung jadi Sezione ya Bandung sama Jogja kan. Kemudian ada Cirebon, terusnya Semarang kan kalau nggak salah tuh. Semarang ya. Itu Semarang, makanya baru sampai nomor 10-an tuh waktu Semarang di belasan. Gitu. Nah, kebetulan di ruangan ini berarti kan ada bagian dari saksi sejarah juga, terus ada kapo aktif, ada kapo sebelumnya, ada kapo sebelumnya lagi. Lu sebelum Faiz ya, Chan ya? Apa setelah Faiz? Setelah malah setelah Farid ya? Oh, berarti sebelum Kenji dia dulu ya? ya. Enggak, si siapa namanya? Jangan disebut namanya. Jangan disebut Oh, iya namanya. sebutnya. Agak sensitif. Iya. Mas Faiz.
Jadi Mas Faiz, Eh, aku, Chandra, Chandra, satu orang, satu orang baru Kenji. Baru Kenji. Baru aku. Nah, begitu. Nah sekarang bagaimana ceritanya orang Kupang jadi kapo di Jogja ini? Jadi kan 2023 kan sampai sini. Kapo ini Kurvasut PSS Sleman. Enggak. Tapi jangan bahas PSS Sleman, lagi Liga 2 ya. Bajingan. Tapi orang sorry. Nggak mau, bebas. Ya. Tapi maaf. Tapi memang 2023 tuh kan aku masih ingat 2023 8 Februari sampai sini. Nah, jadi ingat lu. ingat aku. Jadi sampai di sini bingung kan, mau temenan sama siapa nih. Nah, dulu tuh sebelumnya tuh aktif. Tapi aktifnya tuh kayak ya udah pas Ngumpul-ngumpul nobar aja. tapi ini di Kupang dulu ya, di Kupang dulu. 043. Iya, 043 di Kupang. Di Kupang tapi nggak terlalu aktif. Itu pun juga belum jadi member. Iya. Sampai di sini Member, baru logatnya masih kental. Baru 2023, kalau kamu kan 2007. Ya, karena kurang melokal. Tapi ya sekarang lebih banyak melokal sih. Cintailah produk-produk dalam negeri pokoknya. Jadi 8 Februari sampai sini. Jadi pas waktu itu aku ngecek lah di Instagram, kira-kira ada nggak Sezione Jogja? Karena aku kan belum terlalu luas kan, belum terlalu luas. Pertemanan, circle-nya belum dapat. Iya, jadi ya udah aku cari di Instagram, kulihat lah ada. Ih, beneran ada, langsung aku follow DM. DM nasabah. DM. Jadi waktu itu aku bilang, "Bang, tolong masukin aku di grup Grup WhatsApp. grup WhatsApp karena aku juga pengen aktif kan di Jogja kan." Pakai ancam gitu. Ya, Gak juga. Jadi waktu itu aku masih ingat masuk tanggal berapa ya, tapi aku lupa lah. Nah, mulai dari situ bulan April diajak lah main futsal. Tapi sebelumnya tuh aku perkenalan dulu. Nah, perkenalan di grup WhatsApp itu Pakai video enggak? enggak. Interview dong ya kan. Perkenalan di grup WhatsApp yang sambut aku duluan tuh ini Kaks Bram. Karena aku sebut kalau aku dari Kupang. Langsung lah bilang, "Ih, kamu dari Kupang juga ya?" Ngomong. Tapi ngomongnya pakai bahasa Kupang kan. Lu dari Kupang juga, mestinya ngomong kayak gitu ya. Iya, saya dari Kupang juga, Kaks. Makanya Langsung. waktu itu pas begitu dia perkenalan kan, wih, anak ini dari Kupang nih. Akhirnya aku langsung telepon Tiki, tolong kirimin anak ini paket balik ke Kupang nih, menemuin Jogja nih. Aduh. Tapi memang dari dulu kan mau dari pokoknya tamat SMA itu memang pengennya kan kuliah di Jogja. Cuman kan nggak kesampaian, akhirnya ada kuliah di Kupang tapi ya itu nggak sempat selesai. Terus ya cari hidup lah di Jogja. Di Jogja. Banyak yang tanya, "Kenapa Jogja?" Kan UMR-nya kasihan. Maksudnya kan Sama UMR mau WMR Milan lah. ya kecil ya, semua ya kecil ya. Tapi ya bukan soal itu sih, tapi memang ya menemukan damai lah di sini. Nah, makanya ketemulah si Mas Farid, si Chandra, Kaks Bram semua. Nah, terus bergaul sama anak-anak MSC. Semua soleh. Awas lu kalau bilang salah pergaulan. Mau bilang Soleh juga iya, tapi mau bilang mulut nggak sekolah juga iya, banyak, terutama Chandra ini. Anak baik guys. Tidak, itu jangan ada percaya Chandra nih, tapi memang dia ya waktu itu aku masuk tuh pas dia juga masih dia yang jadi aktif kapo. Nah, mulai lambat laun kamu kudeta dia. digantikan sama si X. Iya. Si X itu diganti. Mr. X ya. Ya. Nocerino sebutnya. Iya. Nocerino. Si Mr. X-nya Aliani kan. si X-nya udah nggak ada lagi di Jogja, ya udah buatlah pas kita makrab, ya enggak? Makrab. Oh, yang di Juni 2024 sambil itu. ledok itu ya. Eh, Ketebalik. Enggak, Ledok sambil. Juli 2024 itu. Tahun lalu. Kamu makrab apa ini? Makanya padahal kan anak lama ini. Tanggal 1 kan, Juli.
1 Juli Ledok Sambi itu bukan? Iya. di Iya kan? Ledok Sambi. Nah, tadi kenapa bilangnya bukan? Oh iya sih benar kurang pendengaran. Nah, jadi di situ aku udah feeling nih Makrab ini pasti bakalan pemilihan kapo berikutnya. berikut. Karena kan kita waktu itu kan berapa bulan tuh Lagi kosong iya kursinya. nggak ada yang nokodai lah, Ya, nggak ada yang Ada apa itu, Mas? gara-gara apa UMR-nya Pak? Oh, gitu. bukan UMR Pak. UMR ya. korupsi 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 oleh tahu iya. hidup tidak akan tenang. Saya kasih tahu kau hidup tidak akan tenang. Saya kasih tahu Yang itu. satunya lagi nggak disebut. Oh, yang satunya pas masuk ke pengurusan aku juga. Jadi waktu itu langsunglah dibuat pemilihan dan dibuat pemilihan pun juga waktu itu semua jangan disebutnya nih. Jangan ya. Tapi memang waktu itu kondisinya lagi ya semua lagi senang-senang juga. Ya udah, Mas Farid yang nunjukin aku. Nunjukin kalau dia malingnya itu tuh. Mas Farid nunjukin aku lah, aku kaget tuh. Lah aku bilang, lah ngapain nunjukin aku? Karena ya terus Mas Farid bilang, lah karena Kenji udah mau menetap di sini. Ya. Ya memang waktu itu ya memang KTP ku udah KTP sini juga. Oh, udah KTP. Udah KTP sini. Kamu ini ikut-ikut aku terus ya. Ya memang karena kan memang mau KTP sini. Oke. Mau Mau kan jadi ini ya. darah biru. Berarti kamu tuh harus berlatih nyebut E. Jangan E. Di sini E-nya ada 2. Dipilihlah aku jadi kapo sampai sekarang. Ya kalau mau bilang suka duka sih banyak sih. Karena waktu itu aku dipilih jadi kapo tuh karena memang posisinya keuangan nol. Keuangan benar-benar nol. Minus, Mas. Ya minus lah. Minus nol berarti terlalu dalam lah ceritanya. Ya Cen jemput aja Cen nggak apa-apa. Jemput aja. Nggak nggak apa-apa, apa-apa. Nggak apa-apa. benar-benar nol. Jadi aku bingung kan. Aduh ini mulai dari mana? Uang juga nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah di situ bentuklah Mas Farid sebagai divisi keuangan sekaligus divisi penasehatnya aku. Jadi backupannya aku lah, backupan Kapo, terus Yusa bagian sport. Jadi futsal, event, mini soccer, sama futsal, ya pokoknya badminton, pokoknya gitulah. ada. Terus Chandra Sama bagian ini, berikutnya ini ada mau pedal ya. Pedal. Pedal. Next bulan depan itu ada. Emang udah di lapangan di Jogja. Ada yuk. ada di Teman-teman kalau misalkan mau ikut pedalnya Jogja bisa aja, jangan khawatir kalau misalkan belum punya raketnya bisa pakai panci teflon. di Jalan Lumayan gini, Sokro. lontang ya kan. Berarti sekarang kegiatannya Jogja mini soccer, futsal, kalau olahraganya running malah belum bikin ya. Running belum, Besok minggu kita bikin. karena memang Bukan pelari semua. pelari Pelari dari kampung halaman semua kan ini Jogja. semua dari kampung. Ya, Jogja kan ini nobarnya aktif terus nih. Ya. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Yusa. Nah, mau kita sambut divisi olahraga. Nah, ini divisi olahraga. Divisi olahraganya Jogja ini. Yusa. Lanjut dulu. Langsung sini. sini. Ayo, durasi nih. Nah, ini divisi olahraganya Mas Yusa. Nih, perkenalan dulu. Iya, tadi kan kelewat perkenalannya. Namanya siapa? Mulai bergabung MISJ kapan? Waduh, kapan ya? Gimana nih? Kaget baru masuk. Baru masuk ya kan. Belum napas. Lanjut nggak apa-apa ke kamera. Gimana nih perkenalannya nih? Ya, perkenalan. Dari kelompok berapa? Nama mulai ke Jogja terus gabung. Itu mic-nya di deketin mulut. Iya. Gimana ya? Gimana? Mau ke Jogja apa? Oke. Gabung. Jadi nama gue Yusa, asli dari Jakarta sebenarnya, cuman di sini lagi lanjut kuliah, gabung MISJ itu dari
tahun 2000 setelah Covid 2022 kemungkinan. 2022. Pas kaponya masih Chandra. Berarti Chandra nih dapat downline-nya paling banyak Ya. Gitu ada aja. Keke, ada Yusa. Kebetulan memang Chandra ini spesialis MLM ya. MLM. Ya, jadi di waktu dia memasarkan MUSJ itu dia bilangnya kapal pesiar gitu kan. Kita geser dulu kan Chandra kan seru nih mumpung aslinya nggak apa-apa ntar geser itu mumpung topik lagi relate nih. Berarti kan jadi waktu itu ceritain waktu kabur dari Bongkreng dari Lombok ke sini. Bongkreng. Apa nih yang harus aku bicarain? Ini jadi untuk ini Bu di sini. Oke. Ya udah gimana ceritanya kan kemarin Oke. Kenji udah terus kamu kuliah kan berarti nih Iya, dari tahun jadi berapa? aku mulai datang ke Jogja itu 2016. 2004. 2016 itu mesti nyari-nyari itu info-info apa MBSD sebenarnya udah ada, cuman karena waktu itu Instagram belum sepopuler itu kayaknya 2016 ya udah populer sih, cuman kita karena baru lulus SMA kan jadi baru kenal gadget segala macam, belum semasif itulah pakai sosial media, jadi informasinya masih minim, malah sampai nyari di Facebook, terus dapatlah informasi kalau MISJ itu ngadain Van Calcio dulu pengurusnya kalau nggak salah masih Mas Septu atau Mas siapa ya, Mas Ya, kalau- Pradika. Ya, Pradika ya kalau nggak salah. kayaknya Septud. Ya Waktu itu Septud. kalau nggak salah itu kenalnya soalnya Mas Pradika sama Mas Septu. Itu 2017 tuh baru gabung. Jadi awal ke Jogja 2016, 2017 mulai gabung. Dan agenda pertama gabungnya itu Van Calcio. Dan setelah itu baru tuh mulai ikut nobar, terus makin banyak lagi tuh kenal sama teman-teman abang-abang yang lain. Abang-abang nggak mungkin ada adik-adik. Iya, Milannya lagi begitu. Iya, isinya abang-abang semua waktu itu ya, di anak-anak IMSJ. Jadi yang seumuran ataupun di bawahku saat itu tuh ada, cuman 1-2 orang gitu dah. Jadi nggak begitu banyak. Setelah dari Calcio, terus ke nobar, terus ikut lagi ke futsal, sampai ke kegiatan-kegiatan kayak apa sih waktu itu kayak Gatda, terus sampai Ya. ke Gatnas. Alhamdulillah pernah Gatnas sekali guys, minimal seumur hidup ya. Terus yang kemana? Pas ke Lombok, pas pulang kampung. Ya, sekalian terus nemenin itu teman-teman katanya pengen jalan-jalan, ya udah temenin ke Gili Trawangan tuh. Oh, Sampai Mas Goki tuh di kapal gini-gini, weh. Mas Goki di kapal tuh sampai mabok-mabok dia. Terus sama yaitu ikut Gatnas. Habis itu mulai masuk ke pengurusan tuh awal-awal apa ya? Kayaknya ini deh mulai ngurusin futsal awal-awal tuh. Futsal. Iya, diajakin Mas Jamil. Mas Jamil 2000 berapa itu? 19 apa? kayaknya mau corona deh. Iya, belum 2019 corona. pokoknya. 2019 itu mulai tuh diajak Mas Jamil buat ngurus Ngurus ya futsal. futsal, terus misal ada acara. itu si Jamil sempet capo kan? Jamil Di sini. enggak. Jamil itu cuman Jamil waktu tuh- itu ngurusin core, ya jadi core-nya Jogja Clan waktu itu. Sekarang soalnya capo Tangsel dia. Oh, iya. Gokil. Ya, itulah. Jadi mulai ditarik Mas Jamil ke kepengurusan, mulai ikut urus-urus hal-hal yang kecil kayak ya ngurusin futsal, terus sampai alhamdulillah dipercayanya itu 2021-22 ya. 21 dipercaya sama teman-teman untuk memegang kendali MISJ sebagai kapo. Itu zaman corona nggak sih? Setelah Pasca Tapi Covid itu. apa sih istilahnya? Pasca Covid. Transisi new normal. Ya, Normal. Baru Jadi, 2021. dari yang kita nolep terus harus berbaur kembali ke kehidupan nyata gitu. Jadi agak susah sih sebenarnya menghadapinya Iya. karena orang-orang sudah nyaman dengan keadaan corona keadaan apa sih? Ditambah di ditambah rumah ya. lagi video juga udah masif ya. Iya, betul. Waktu Jadi itu video juga udah mulai masif. Mm-mm. Gampang banget diakses. betul. Jadi orang-orang sedang nyaman dengan keadaan berdiam diri di rumah, terus harus kembali lagi ke setelan pabrik ya, harus keluar rumah segala macam, itu lumayan sulit sih ngadepin masa-masa itu karena ya itu kita belum kenal yang di masa itu kita ngelihatnya cuma dari online, tiba-tiba ketemu anak Milan ya, jadi ngajak gabung. Kayak ini ya, meme-nya Spider-Man gitu ya. Nomor 3 saling tunjuk-tunjuk. Yoi. Ya, kayak Mas Yusa gitu kan awalnya
di tempat futsal karena dia pakai baju Milan nih. Lu pukulin. Sok berani aja deketin kayak Mas anak Milan ya, padahal nggak tahu sih aslinya. Padahal kau bilang, kau mau masuk Milan apa gimana? Nah, Ya begitulah. Jadi karena tadi sampai banyak teman-teman yang gabung di Milan pas aku sempat dipercaya untuk ngurus tuh karena ya itu aku memberanikan diri karena diajarkan sama pengurus-pengurus sebelumku untuk pede aja sih. Karena Jogja kan banyak pendatang nih, banyak mahasiswa. Jadi kalau kita emang berdiam diri, kayaknya orang-orang juga nggak bakal nanya ke kita. Jadi kitanya harus berbaur, betul, proaktif. Jadi ya itu orang-orang di jalan juga tanya Milanisti emang, padahal bukan, cuma Milan doang. Ya gitu-gitu. Uncle si Purang. Bener juga ya kan. Berarti di Lombok sebenarnya lu belum berkarya nih ya, karena belum balik ke Lombok lagi. Belum Lu masih pernah terlalu berkarya. kecil kan. Betul. Lu masih SMA. Kalau gabung di Lombok tuh kalau liburan kuliah tuh. Nah, Ini karena libur semester, jadi Lombok tuh ya paling ikut futsal dulu tuh, jadi belum terlalu kenal. Nah, mulai akrabnya itu pas Gatnas itu. baru tahu. Baru agak dekat tuh, Sama Heru, Bongkreng. Betul, ya paling dekat sama Om Bongkreng sih karena kita sering drifting bareng juga. Oh, Jadi dia satu jualan. circle lah. Dia jualan. Om Bongkreng. Kemarin dia ke Singapura punya paspor tuh gara-gara ke Singapura Waduh, dia. itu. Sekarang udah punya paspor. Ya, dari Kupang perwakilan cuman Mas Ade ya. Ya, Irwan. ada Irwan. Ada Itu Irwan. Kapo juga. Mirip gitu sekarang. Miras. Ya. Ini itu sebenarnya. Iya, itu karena belum Gatnas, belum dimasukin ke grup. Ini sekarang kan matanya merah nih. Ini memang mata merah ya karena capek. Oh iya, oke, masuk. Ngantuk juga sih. Nah sekarang yang lokal deket-deket Jogja nih paling kan nih Mas Enggar nih, kita pengen dengar beritanya nih. Nah, gimana? Ya gabung sama MISJ itu kapan? Karena kan juga sebenarnya di Jogja kan, Ya, Magelang tapi seringnya tinggal di Jogja. ya. Jadi dulu sejarahnya kalau nggak salah pertama tahu itu dari yang pusat dulu, yang Milanisti Indonesia Pusat kan. Terus kalau nggak salah juga lanjut follow Instagram dan lain-lain sampai itu tahun kapannya lupa. Tapi sebelum COVID itu saya cari-cari info Milanisti yang deket-deket daerah saya. Ada Magelang, ada session Jogja juga kan. Tapi berhubung dulu Magelang jarang bikin acara nobar dan betul. lain-lain Main kan bola ya. doang Terus akhirnya ya udah join di Jogja aja. Kebetulan kan dulu kuliahnya juga di Jogja kan, jadi ya udah gabung di Jogja. Terus kebetulan kalau nggak salah Mas Chandra yang ngasih Player. Dulu nggak sebar-sebar player dia di Lampung. Ternyata anak ini gabung Danus ya kan. MLM. Nah, itulah. Ya pokoknya lupa siapa yang ngasih dulu Info. starter kit untuk Milanisti Berarti Indonesia. daftar udah kolektif lah Jogja waktu itu. Ya udah kolektif dulu. Kemarin ke Singapura juga kan? Ya kebetulan Singapura dan bawa bendera Magelang waktu itu ya. Jogja. Jogja ya? Jogja. Spidol Bobby udah dibalikin belum? Belum. Masih di rumah ntar. Maaf Mas Bobby. Gitulah. Seru-seru pengalaman pertama ikut apa sih namanya acara nasional. Away day betul. Ya, Factory ya kan. Event Malah nasional kita yang ikut karena yang Gatnasnya ini ya, ya. infonya ya, mungkin ya infonya dulu ketika udah masuk dan pas di mana gitu kan, pas ada acara barengan juga malah keluar kota. saya di luar kota malahan, bukan di Magelangnya, jadi nggak ikut juga itu kemarin. Sebenarnya Gatnas yang sebelumnya juga udah sempatnya info sih, cuma nggak bisa ikut karena lumayan jauh ya, kalau nggak salah sebelum Kaltim. Ya, Kaltim dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan besok 2028 kita balik ke Jabodetabek dulu nih Gatnasnya. Ya. Jadi bisa naik kereta kan. Enggak. Nah, ini Tabung dari sekarang. nah bukan sekarang basis Muntilan ya, gimana basis
Bagaimana dengan usia semuda ini bisa Terima kasih pujiannya. Ya, pengurus pusat loh sekarang loh. Gila banget, gila. Respect. nggak perlu disebut sih kayak gitu ya. Yang penting ada petani. Ini nanti Andinya nonton lagi dia. Dianya nonton YouTube nggak dikasih link sama dia. Makanya dia nggak berani ngomongin yang aneh-aneh. Apa ya? Aku pertama gabung MISD itu gabung kumpul sama anak-anak tuh dulu ada yang namanya MISJD. Ya, Oh, MISJD. MAJD. Nah, jadi dulu tuh ngumpul ngopi-ngopi gitu, ngobrol apapun. Dan kebetulan waktu itu ada Human Football. Ya, Human Football betul. Nah. Di Ambarukmo Plaza waktu itu. Dan langsung dipercaya buat ngurusin itu. Kan butuh perwakilan buat datang ke apa Ke ya? venue-nya. Semacam TM gitu Ya, lah. technical meeting-nya ada. Nah, aku dulu sama Musa berdua datang dan kita juara 2 ya. Ya, juara 2. Juara 2. Kalah sama Liverpool. Hmm. The Reds, Big Reds Jogja. Udah gitu udah mulai ikut ngopi-ngopi, ngumpul. Akhirnya setelah Ngopi, mabok. Emang di tempat dia. Biar ketahuan kalau tidak selugu. Tidak sulit ini setelah jadi setelah Dijebak. pas MISJD itu sempat ada pertanyaan yang aku salah jawab. Oke. Jadi waktu itu siapa yang bertanya, aku lupa. Pertanyaannya apa? Seberapa sering nobar? Oh, Aku kan pas ditanya pertama kali nobar kapan Mas? 2013. Ikut nobar berapa kali? Waduh, berapa kalinya lupa. Kalau skipnya malah baru 2 kali. Padahal berapa tahun tuh, tapi skip nobarnya cuma 2 kali. Wah, ini bisa nih debit nobar nih. Awal-awal kan aku nggak tahu ya. Kayaknya aku tahu itu pertanyaan dari siapa itu. Siapa tuh? Goki kayaknya tuh. Itu Goki beneran tuh, pertanyaannya Goki itu. Nah, itu udah Kalau nggak Deta deh. habis malam itu ada nobar. Ada nobar, baru datang, baru parkir. Pas mau bayar, dipanggil lah sama Satpam. Brian, Oh. Mas Ale. Oh iya, Brian Manado. Rit, sini Rit. Nih ntar ada orang datang mintain dulu tuh 7.000 HTM. Iya. 7.000 dikasih teh botol atau air Mineral mineral. ya. Suruh milih. Oke Mas. Terus Mas Brian itu langsung masuk. Lah aku sendiri di situ. Nah ini langsung aku sendiri nih kayak gini. Ya udah ngurusin kayak gitu dan keterusan sampai 2019. 6 tahun. 2013 kan? Enggak. Kalau mulai ngurusin. Itu 2015 sampai 2016 sampai 19. 3 tahun berarti. Terusannya 3 tahun tuh. Iya. Nyaman itu mah. Cuma dulu ketika 2013 sempat nonton Milan Glory nggak? Nah, Milan Glory itu aku belum kenal anak-anak kan. Aslinya pengen, cuma belum tahu caranya nih gimana gitu. Berangkat ke sana. Wadahin. Jogja kan banyak tuh yang berangkat ke sana tuh. Ya, banyak. Berangkat. Nah, itu kabarnya Jogja kenapa Tribunnya Misa sendiri tuh? Oh, yang waktu itu Misa itu. Itu semua sih gara-gara Goki sih. Jadi waktu di ini lanjut nih, apa Farid lanjut dulu? Langsung apa ya? Oke. Jadi itu waktu pas di perjalanan udah mau nyampe GBK. Udah mau nyampe GBK. Tiba-tiba Goki ngide. Guys, ini gue dapat info nih. Kalau anak-anak Milan nyampenya di bandara ini nih. Bandara beda sama yang di internasionalnya kan. Jadi rencananya karena kita pengen betul-betul ngebet ketemu para legend,
Akhirnya dalam bis tuh semua langsung, yuk, ayo, samperin di bandara yuk, samperin. Jadi langsung waktu itu tujuan awalnya sebenarnya mau langsung ke GBK, ngumpul di situ Tikum kan. Udah Goki udah kontak-kontakan sama Godit nih. Tunggu di sana ya, gue bawa anak-anak Jogja ke sana. Langsung ketemu di GBK. 2 jam kemudian dikabarin lagi sama Goki. Ini gue mau nganter anak-anak ke bandara dulu nih, mau lihat para legend nih. Sama si Godit dimaki-maki dong. Lu gila lu. Ini udah mepet nih. Bla segala macam tata. Adek berantem si kembar kan. Kita mah udah bodo amat, mau ketemu Maldini nih bro ya, Maldini segala macam. Aduh, udahlah, udah, tenang, gue yang atur pokoknya. Kita mau ke bandara dulu nih, oke, ya udahlah. Akhirnya dari yang awalnya mau ke GBK, muterlah ke bandara. Aduh lupa gue bandaran apalah nama itu. Pokoknya kita semua dari Jogja. Kan belum, bandara cuma Soekarno-Hatta doang. Ya itu, belum ada istirahat sama sekali. Langsung menuju bandara, sampai bandara turun, beneran dong ada legend di situ. Wah, heboh nih, euforia nih, Bayangan juga ya. baik semua nih, baik ini untuk pertama kalinya aku lihat dalam jarak cuman 1 meter doang Maldini bos. Wah, auranya itu bro, Maldini itu anak-anak pada puas tuh sampai bahkan si Maksudnya di pet ya, belum ada IG. belum ada tuh. Itu update-nya di pet tuh. Terus pas setelah aktivitas di bandara nih, ketemu para legend segala macam, dapat tanda tangan, foto-foto, diusir-usir sama petugas keamanan kan. Udah legend udah balik Ke GBK. kita langsung ya udah ini udah selesai nih, yuk ke GBK. Telat kena Bedanya macet. mereka pakai forrider. Ya, Kalian enggak. Kita enggak. Goki enggak mikirin itu. Sepanjang perjalanan dia keringat dingin sambil lihat HP nih, dimarah-marahin sama Godit. Ki, lu di mana Ki? Anak-anak Jogja belum nyampe nih. Ini kita udah mau masuk stadion nih. Segala macam bla 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 bla. Udah lu tenang aja, gue lagi OTW nih. OTW tapi kena macet mah bro. Macetnya ada berapa jam itu. Akhirnya kita rombongan Jogja telat. Udah ditutup. Teman-teman MI yang lain yang dari berbagai macam season itu udah pada masuk semua, udah prepare segala macam. Itu tribunnya udah full. Akhirnya waktu itu gue nggak tahu gimana sama kan waktu itu aku pangkatnya koor legend. Enggak. Jadi Kopa kan jadi Kapo Obadenya Jogja Clan. Jadi kepalanya Ultras lah gitu. Ultrasnya Jogja gitu. Jadi sama Goki, Bram, nih pegang toa dulu, lu masuk aja dulu. Masuk duluan. Ini biar gua atur nih. Karena waktu itu kan emang nggak boleh bawa bendera kan, sama flare segala macam tuh. Nah itu yang ngurusin Goki sama Dana. Bendera nutupin paralon segala macam, terus di dalam paralon tuh flare-nya dimasukin tuh. Habis itu nggak tahu gimana caranya mereka bikin itu bisa masuk dalam stadion, udah nggak tahu aku. Yang pasti aku cuman bawa toa, tuntun anak-anak, yuk masuk tribun. Jadi waktu itu tribunnya disekat gini, itu punyanya teman-teman MI di seluruh sesione. Jogja di sini nih, nyempil nih di sini nih. Paling istimewa. Jadi kalau mau dibilang posisinya Jogja itu, kalau misalkan nobar biasa, The Jack itu di sebelah sana lah, nggak tahu utara, barat, selatan, timur, di sana udah buta arah aku. Pokoknya The Jack itu posisinya pasti yang di sana utara seberangnya kan. Ya, jadi dari sana itu MI semua tuh. Saat mutar agak serong dikit baru tuh Jogja nyempil di sini, tapi ada sekatnya nih. Pagar di sini nih. Sekatnya di pagar nih, terus kita masuk, penuhin. Habis itu naik pagar, aku cuma nunggu Goki nih. Habis itu tak komandoin satu suara ya, pokoknya kita ngecen. MI ngecen, mereka habis, kita ngecen. Kita selesai, mereka ngecen. Tapi nggak tahu gimana, waktu itu kan sama ulgat-ulgat MI kan. Sync tuh loh. Jadinya sinkron. Ketika mereka selesai, kita nyaut, mereka diam. Terus pas gitu Jogja selesai, mereka nyaut, wah anjir keren banget. Sampai waktu itu kalau nggak salah presiden waktu itu Filbert ya apa ya? 2013. Gugun apa Filbert sih lupa pokoknya. Antara dua itu. Sampai Goki sampai di WA. Ki,
Gila, Jogja keren banget bro. Suara kalian kok bisa gede sendiri padahal kalian di tribun pojok gitu segala macam. Padahal sebenarnya kita ya gara-gara insiden ke bandara itu tuh. Gara-gara idenya Goki jadi pada mencar, jadi telat masuk tribun. Gitu ceritanya tuh. Aduh. Jadi bukan sengaja memisahkan diri. Bukan sengaja. Emang waktu itu apa kan emang ada meet and greet-nya kan. Nah, ya tahu sendiri lah Jogja, kantong mahasiswa ya kan. Dapat nasi ayam 8.000 aja udah kenyang. Kalau dikasih nasi ayam 50.000, mohon maaf nih kagak ada dulu. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman kalau Jogja tuh. Jadi pas begitu ngelihat, ini Legend Milan katanya baru nyampe bandara nih jam segini nih. Oh, langsung gas. Itu Jadi kopi sambil minum aja. oh iya. Jadi langsung motor tuh. Ada ke bandara tuh gara-gara idenya Goki. Tapi ya untungnya itu ada beberapa teman-teman Jogja, lupa aku. Tapi salah satunya Septian. Mantan kaponya MISJ itu juga dia kalau nggak salah dia dapat tanda tangannya Baresi. Dapat tanda tangan Baresi sama Pahitnya. siapa itu? Sergino. Ya, antara Serginho atau ini Rocky Junior. Oh, iya. Jadi dia nyempil tuh, satpamnya kan lagi pada jaga gini. Dia nyempil dari belakang, langsung masuk ke ruang tunggu. Minta tanda tangan. Yang pas Maldini bos, wah diketat-ketatin dijaga gini nih. Jadi kalau misalkan ada fotonya nanti bakal bisa ngeliat tuh ada Andi Jo tuh di belakangnya Maldini tuh. Kalau nunggu nanti kasihin biar di-insert di YouTube-nya. Oke. Itu seru tuh. Ya, kita udah ngomongin Habis itu apa? Pas begitu masuk di koran-koran, Jogja juga yang ke highlight di foto sama wartawan. Jadi posisinya kan membujur gini. Di belakang stadion tuh kan banyak wartawannya kan. Nah, foto pertama yang di-shoot yang di-upload di media massa itu anak-anak Jogja. Ada gua, Goki. Terus sama anak-anak yang lain ada Deta juga. Waktu itu pakai shawl, gue ikat shawl terus pakai tas red black-nya Bang Hel yang batik itu. Terus telanjang dada tuh sambil megang toa. Untungnya pakai shawl. Kalau misalkan kagak, nggak tahu selesai disuruh pulang Kupang. Gue nggak tahu tuh kalau Nggak tahu. Waktu itu minta duitnya ini karena ada mau makrab kampus. Tapi Mau di sini makrab kampus. ketahuan. Klarifikasi ya kan. Mohon maaf. Namanya anak muda ya. Namanya juga anak muda. Gitu sih. Sekarang kita geser ke Milan ya kan. Tadi udah tentang Milanis Indonesia, MSJ, Yusa mungkin sekalian. Kalau harapan lu Yus tentang atau prediksi lu Milan musim ini nih bisa kayak gimana? Prediksi Milan musim ini nih. Dengan perkembangan permainan ya. Ya. Asal Rabiot sama Modric nggak cedera, kayaknya bisa kita masuk zona champion lagi nih. Zona champion. Tapi kan dua-duanya udah tua tuh. Masih oke lah kalau buat Itali. Masih oke. Kalau cederanya sekarang kan Rabiot main mulu tuh sampai kemarin. Nah, itu dia. Modric juga nggak ada gantinya. Nah, itu dia ngerinya tuh. Nggak ada backupnya ya. Masalahnya pelapisnya kan Ricci tuh nggak sama Modric. Tipe permainannya beda. iya. Mainnya beda. Kemarin tuh kan sempat disanding-sandingin sama TJ malah kan Ricci. Tapi pas main ternyata Nggak setiji banget. Beda. Tapi zona champion Pede lah kalau asal itu kuncinya. Modric atau Rabiot jangan cedera bareng lah. Jangan dua-duanya nggak main lah. Masih oke lah. Kalau mau cedera gantian boleh. Yang penting jangan dua-duanya hilang aja di lapangan tuh. Kerasa bedanya sama musim lalu. Gampang nanti bisa diganti sama Kenji kan. Kalau bisa. Kejauhan. Nggak, sekarang coba Mik ya. Apa kemarin pengalaman di Singapura untuk ikut pertama kali dengan MI gimana tuh? Berangkat dari sininya bareng siapa? Jadi waktu ke MI itu sebenarnya dari Jogja cuma sendirian sih. Jadi waktu itu Karena Mas Heri ke Thailand dulu kan. ya, dan mereka juga session Magelang. Jadi kan saya nggak tahu mereka juga nggak tahu saya gitu kan. Terus akhirnya
kemarin itu sempat ada yang nyeletuk di grup peserta itu, saya dari Magelang. Oh, ya sama saya juga dari Magelang gitu kan. Terus akhirnya cecetan, terus tapi belum sempat ketemu malahan sama Mas Heri dan kawan-kawan dari MIS session yang Magelang. Dan ya sampai sekarang belum ketemu sih. Setelah itu, tapi sempat nobar di Magelang waktu itu sebelum apa ya? Pramusim kemarin. Bukan, pokoknya pas sebelum saya sebelum berangkat sebelum ke Sydney itu pernah ke Sydney. Kejauhan. Pernah nobar berapa kali ya di Magelang gitu. Cuma gak saling kenal kan. Terus ya Pak Desa Pro ada tuh waktu itu, nggak tahu. Kurang tahu. Yang kumusnya paling banyak. Mungkin tahu cuma nggak saling kenal juga. Saya kan juga anaknya pendiam gitu sih. Tuh. Introvert ya. Ya. Kemarin acara di Singapura juga misah sendiri, nggak bareng sama anak-anak ya. Oh, nggak janjian sekamarnya? Enggak, sendiri. Ya, benar-benar sendiri. Terus ketemu sama teman dari Jakarta itu Mas Jules ya, sama siapa lagi? Julak yang botak. Bukan, dia belum katanya bukan anak MI. Oh. Dulu pernah MI cuma nggak diperpanjang. Tapi dia kemarin ikut nonton juga. Di tribun karena beda tribun. Tadinya beda, terus kan karena tahu rombongan kita jadi gabung ke rombongan kita gitu. Itu sih pengalaman pertama ikut event nasional dan langsung ke luar negeri. Seru. Kalau ada tur San Siro mau ikut? Mau ikut, cuma tanggalnya kapan nih biar tahu. Ya nabung dulu. Tahun depan. Nabung dulu biar gak kaget juga. Mumpung masih single ya, jadi YOLO ya. Iya, betul. Gitu. Farid kemarin udah nabung, dia beli jersey PSS. Kalau malah dibeli jaketnya, jaket karosel. Ji, harapan buat MSJ dan MI ke depannya gimana nih? Atau kamu MSJ dulu dah, nanti Farid yang MI-nya. Kalau aku ya generasinya sih. Generasinya semoga ada ke depannya, karena sempat ada pembahasan dari internalnya kita minta kalau aku tuh lama di sini. Karena memang aku lama di sini ya, jadi aku harus jadi kapok abadi. Tapi kan aku mungkin nggak bisa. Amin. Nggak bisa. Nggak bisa karena fixnya memang 2026 tuh aku nikah. Oh. Kalau 2020 kenapa emang? Ya karena Anda jangan nonton ya. Kamu kasih pasti aku pulang dari sini pasti bakalan ditanyain. Kan belum tahu. Ini di minggu depan kan. Ya, Pak. Ini semacam klarifikasi ya teman-teman buat Yogi ya. Tapi memang karena takutnya kan kalau sekarang aja kan ini kan jarang aktifnya kan. Ya kalau mau bilang MSJ lagi berkembangnya tuh bukan karena aku, karena memang orang-orang ini. Karena malah lagi aktif nih, belum. Lagi persiapan. Yo, aku aktif, cuman kan mulai tanggal 20 sampai akhir bulan kan agak susah untuk ngikut event-event atau apa begitu, agak susah lah. Jadi yang paling sering aktif tuh ya Yusa, Mas Farid, ini Chandra, sama salah satu anak pengurus kita orang Big Reds, namanya Wijil. Cuman dia nggak sempat hadir lah hari ini. Jadi ya generasi sih, kalau menurutku generasi itu semoga kalau untuk aktifnya tuh aku percaya Jogja tuh tetap aktif. Berarti Yusa jadi kapu tahun berapa kira-kira? Waduh. Kalau Yusa 2029. Mau pulang. Aslinya mana Jakartanya? Jakarta Timur. Jakarta Timur.
Tapi waktu sebelum Jogja aktif di Jakarta MI-nya. Aktif kan, kita pernah main bareng di Sutasoma. Iya. Iya. Oh, berapa itu? Lu kesini emang baru pindah ke sini tahun berapa? 2022 kesini. Oh iya sama Sutasoma. Iya. Sutasoma. Terus ngantri seringnya kita kan main Iya. kalau di Jakarta. Lah futsalnya kan dekat rumah. Tifosi. Iya. Duren Sawit. MFL ikut lu berarti waktu itu? Enggak. Oh. Kebetulan enggak. Harapan buat MI Rit, terakhir sebagai penutup nih. Buat MI apa ya? Ya semoga tetap ada, tetap mengayomi Sezione di daerah, tidak lagi pusat sentris. Ya enggak loh, karena pengurus sudah dari daerah. Ya Iya, betul. itulah. Anak-anak daerah. Terus ya apa ya? Apa-apa itu dikomunikasikan. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini ya semoga makin banyak orang yang peduli dengan MI. Ya peduli dalam artian memiliki rasa memilikinya tuh ada gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar ya udah gue MI ya udah gitu. Tapi Mau nyebur ya. gimana caranya biar MI itu tetap ada. Jadi sedih nih. Totalitas. Oke lah, kayaknya nih episode paling panjang di Millennials Indonesia, tapi mudah-mudahan jadi teman-teman juga bisa nonton dan ada sisi lain lah. Sekarang kan daripada bahas hanya match ya kan, kita jadi mulai mungkin dari sekarang episode perdana untuk mengenal Sezione Jogja. Mungkin teman-teman Sezione lain juga kalau bisa bikin episode kayak gini, monggo nanti hubungin ke pusat bisa ditayangkan. Atau mungkin ketika aku juga lagi berkunjung ke daerah itu dan teman-teman berkenan ya kita bikin ngobrol-ngobrol bareng kayak gini aja sih. Oke lah guys, jangan lupa di subscribe. Terus juga yang belum member, nanti di deskripsi ada link untuk daftar membership. Terus apalagi ya, JC Running kita juga JC Running baru. on Wah, sale. keren loh. Dan nextnya apa ya? Ya big match mungkin ketika ini tayang mungkin tinggal melawan Juve ya. Mudah-mudahan kita juga bisa terus, AC Milannya bisa terus. Pekan ini lawan baik. Napoli ya? Pekan ini lawan Napoli. Gila. Napoli. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, ciao, Forza Milan.